Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. eh Hari ini mungkin perbincangan kita agak sedikit panjang, sekitar 20 menitan. Dan Ibu juga izin rekod ya. Ya, Bu. Tapi percakapan ini hanya untuk kita berdua, juga untuk fasilitator yang mendengar praktek coaching ini. Oke, langsung saja. Mau ngomong apa nih? Iya, Bu. Saya mau cerita kalau akhir-akhir ini nilai saya tuh mulai menurun. Hmm. Jadi kalau misalnya nih, eh, apa sih yang kamu harapkan dari percakapan ini nanti? Dari saya sendiri pengen sharing sama Ibu biar saya tuh tahu kira-kira di mana letak kesalahan saya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ketemu solusi, maunya seperti apa? Maunya saya tuh seenggaknya nilai saya nggak turun lagi di Mhm. semester ini. Oke, coba ceritanya gimana tuh? Jadi sampai nilainya bisa turun. Iya, Bu. Oke. Suara Pian kurang jelas. Oh, kurang Bisa jelas. Oke. ulang lagi lah, Bu. Iya. Coba eh, ceritanya ceritanya seperti apa? Jadi sampai nilainya bisa turun. Nah, jadi waktu awal semester ganjil kemarin itu nilai saya tuh masih stabil. Hmm. Pas waktu masuk semester genap ini entah kenapa rasanya tuh semakin terus menjalani semester 2 ini nilai saya tuh menurun. Entah dilihat Mhm. dari nilai ulangan harian ataupun dari tugas. Ada juga yang biasanya saya tuh nggak pernah remedial dan ternyata pas waktu di semester genap ini saya jadi remedial. Mhm. Karena saya lelah dengan pembelajaran dari ini karena isinya tuh cuma tugas, tugas dan tugas. Jadi Mhm. kadang ngerjakannya tuh ya seadanya aja, Bu. Nggak ada semangat lagi. Iya. Semua mata pelajaran seperti itu. Hampir semua mata pelajaran atau yang mapel yang sekarang tuh yang dulu yang saya suka sekarang malah jadinya tuh nilai saya turun juga dan dulu tuh emang suka suka dari misalnya contohnya kayak matematika saya suka tapi entah kenapa pas waktu semester 2 ini entah karena saya nggak semangat lagi jadi kurang gairah semangat belajar gairah untuk belajar saya tuh kurang jadi di awal semester ganjil kemarin tuh saya masih semangat sih walaupun daringnya tuh semua lebih penting saya materinya tuh saya catat semua. Tapi Mhm. sekarang tuh entah kenapa karena saya emang tipe tukang nyatat kan semuanya tuh saya catat Mhm. jadi semakin lama tuh bosen terus nggak semangat lagi. Oh, oke. Sudah ada ini nggak? Sudah ada yang usaha nggak dilakukan buat ini, buat mengatasinya? Ada sih kadang-kadang biasanya kalau pas lagi ngerjain tugas atau mau bikin catatan saya tuh kalau lagi entah karena nggak mood jadi mungkin sering denger musik lebih denger musik sih supaya lebih refresh terus kalau misalnya udah ngerasa enakan moodnya balik baru ngerjakan lagi Mhm. Jadi dengerin musik ya. ya. Eh, kalau misalnya dengerin musik kayaknya semangatnya muncul aja gitu ya? Enggak, udah Oh, dari dulu di bawahnya tuh ke musik heeh. Musik itu nyanyi atau dengerin aja atau gimana? dengerin aja. Oh, dengerin aja. Jadi pokoknya dengerin musik aja jadinya kayak enjoy gitu aja. Iya. Oke. Kalau kalau misalnya berarti dapat Ibu simpulkan eh, ada semacam rasa bosan ya ketika pembelajaran daring ini ya. Iya, Bu. Eh,
Jadi sebenarnya bukan hanya kamu sih yang merasakan, Ibu juga merasakan karena pandemi ini udah hampir jalan lebih 1 tahun ya kan. Iya, Jadi memang di awal-awal enak ya kan, masih enjoy karena bisa belajar di rumah. Sekarang lama-kelamaan bosan, kayaknya tugas melulu ya kan, iya, nggak selesai-selesai. Oke, jadi untuk memunculkan semangat kamu, jadi kamunya larinya ke musik gitu ya? iya. Oke, musiknya terserah aja, musik apa aja boleh gitu ya? Dulu Pokoknya apa? Kalau saya tuh suka mhm, K-pop, jadi kayak lebih ke genrenya tuh yang kayak lagunya tuh bikin semangat gitu. mhm. Berarti kalau Ibu dapat simpulkan, kalau kamu sudah merasa lelah, berarti supaya memunculkan semangat kamu berarti ke musik aja, ya kan? Ada kayak sejenis me time-nya ya buat kamu Iya, gitu kan? Nah, iya, jadi kalau udah lelah, me time ya kan? iya. Oke. Biasanya, eee, ketika lelah itu durasi misalnya dengerin musiknya berapa lama? Kalau itu nggak nentu, tergantung kalau dari saya sendiri ngerasa, oh mungkin Mhm. kayak sudah balik mood mood saya, jadi ya gitu. Jadi tergantung nggak ada durasi waktu. Kalau misalnya 10 menit atau 20 menit nggak bisa Nggak nentukan. ada. Jadi pokoknya Ya, kalau mood-nya udah balik aja. Tadi kalau iya. misalnya agak kayaknya tugasnya nih agak berat, udah lelah banget, berarti kayaknya mendengarkan musiknya agak lebih lama gitu ya? Ada Ya, sampai tidur, jadi ya, oke. ya, Asal jangan kebablasan aja ya kan, sampai ya. nanti jadi lupa sama pelajarannya. Ya. Oke. Sekarang nih udah ketemu nih ya, berarti eee, turun, kayak turun semangat nih up and down-nya itu, tapi diatasi dengan kamu me time tadi, dengerin musik tadi, eee, Bisa ulang lagi lah, Bu. Anu, oke, kurang apa? Kurang kurang jelas. kedengeran ya sinyalnya ya? Agak iya memang agak nggak stabil Jaringan sih. Iya memang. ininya. Ini yang bikin agak bosan juga ya, jaringan ya kan? Oke, eee maksud yang Ibu tadi mau nanyain, ini kan udah ketemu nih solusinya. Sekarang kalau sudah ketemu solusinya, ke depannya kamu mau ngapain? Ke depannya. Mhm. Itu untuk supaya nggak apa, supaya nggak Semang bosan lagi gitu. ya mood booster-nya Ah, itu supaya stabil gitu. nah, parah itu tipe kalau ngerjain tugas atau belajar tuh lebih suka sama teman-teman sih. Jadi Mhm, kadang kalau kalau misalnya pas kayak di Zoom atau pas materi pembelajaran Meet, biasanya mhm. itu Farah seneng banget, sumpah. Itu karena Oh, kayak ada interaksi sama guru, ada interaksi sama temen juga. Jadi kayak ada diskusinya juga. Kalau misalnya kan nggak semua guru mhm, yang melakukan itu, ada mhm, yang cuma tiba-tiba dikirim tugas terus kirim mhm, materi. Jadi kayak kami sendiri yang suruh ngerjain, terus kami juga suruh harus memahami materinya sendiri. mhm. Jadi lebih ke tebat kalau ke depannya mau ngajak teman-teman deket sih buat belajar bareng atau ya sharing-sharing lah supaya nggak bosen kalau misalnya belajar sendiri atau ngerjakan tugas sendiri. Iya betul, jadi kayak belajar di kelas aja gitu ya kan? Iya, Heeh, ya kayak jadi udah apa ya, rasa rindu ketemu temen-temen tuh kayaknya terobati ya kan, habis iya, itu ngerjainnya sama-sama enak gitu, ya. Oke, tadi udah dapet 2 solusi nih ya kan. Yang pertama berarti kalau Ibu simpulkan parah itu menimbulkan mood booster-nya yang pertama hobinya di musik, ya iya, kan. Habis itu yang kedua, itu parah suka kalau pembelajarannya itu tatap maya. Ya, iya. jadi bisa ngumpul sama teman-teman. Nah, sekarang Ibu mau nanya, yang jadi prioritas yang mana? Mau yang mana yang dilakukan duluan nih? Buat mengatasi kesulitan parah. Tadi kan nilainya turun nih.
Sekarang Iya. Farah udah tahu nih kalau masalahnya ini di semangatnya. Semangat kan di diri Farah nih. Iya. Farah sendiri yang mengelola. Nah, sekarang prioritasnya mana dulu? Mau gimana caranya yang buat kayaknya yang paling ampuh yang mana nih buat menimbulkan semangat Farah nih? Kayaknya lebih ke misalnya belajar bareng teman-teman sih ketimbang kalau musik. Kalau musik kan anggapannya cuma nunggu sampai mood selesai baru bisa ngerjain. Kalau sama teman-teman kan mungkin bisa bercanda bareng sambil ngerjakan juga. Jadi sekaligus ngerjakan, sekaligus moodnya balik juga. Oh iya, biasanya kalau belajar di sekolah itu meet-nya ke jadwal nggak? Tatap Ada mayanya yang ke jadwal? nggak semuanya sih, ada yang terjadwal, ada juga yang nggak, kayak tergantung dari gurunya sendiri. Kalau misalnya gurunya bisa jam ini ya jadi nggak sesuai jadwalnya. Ada juga yang terjadwal. Berarti nggak semua ya, berarti nggak setiap minggu pelajaran itu ini bisa tatap maya ya kan? Jadi sinyalnya ya kayaknya ya unstable ya. Jaringan Ibu. Iya, Ya. jaringan ya itu tadi. Oke lah kita maklumi untuk jaringan ya kan? Ya. Iya. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Oke. Kalau tatap maya itu memang ini ya, semua ini cuma kadang-kadang ya kayak gini, jaringan dan nggak bisa setiap kali. Sekarang kalau misalnya ini Farah, kalau mau tatap maya aja gimana tuh? Kalau misalnya ada mata Gimana, pelajaran Bu? nih yang nggak ini, misalnya mata pelajarannya kan nggak ini nih, nggak semuanya tadi kata Farah kalau tatap maya, ya kan? Iya. Nah, kira-kira gimana tuh Iya, Bu. caranya supaya menimbulkan semangat Farah walaupun misalnya kan gurunya nggak semuanya tatap maya. Jadi gimana tuh? Iya, Bu. Kalau biasanya kan Farah tuh hobinya nulis. Jadi kan rata-rata kalau guru yang nggak melakukan tatap maya itu ngirim file materi, terus disuruh resume. Kalau tugas kayak gitu, Farah suka. Jadi sesuai sama kesukaan sendiri. Kalau misalnya kayak tugas-tugas yang kan ada beberapa mata pelajaran yang kurang minat, kadang ya emang sudah ada, jadi ada sama temen biasanya tuh kayak kalau misalnya temennya lebih unggul di mapel itu, Farah tanya ke dia. Tapi kan nanti kalau misalnya kayak kerjasama gitu, Oh kerjasama iya. misalnya Farah bisa di sini sambil ngajarin juga. Jadi kayak ya memaklumi lah, nggak bisa semuanya tetap maya, seenggaknya tuh interaksi sama temen tuh ada juga masih. Oh iya. Ada Itu sih sharing ya. solusinya bisa sama temen. Bisa Ya. sama temen ya, sharingnya sama temen. Oke, sekarang kalau misalnya nih udah tadi ketemu dah solusinya gitu ya, Farah seperti itu. Farah udah tahu nih gimana cara mengupkan semangat Farah. Kalau misalnya nih nanti ke depannya semua cara itu tadi, cara yang dari kalau dengerin musik enak ya kan. Kalau misalnya yang tatap mayang sharing tadi kan misalnya ada masalah nih. Tadi kan Farah udah bilang, oh berarti nanti kalau ada ini meresum ya kan, meresum bisa sharing sama Ya. teman-teman ya. Kalau misalnya temennya misalnya ada kendala nggak bisa diajak, gimana tuh? Lebih ya kembali ke awal lagi, cari kayak hiburan supaya bisa kembaliin mood lagi kalau misalnya teman-teman nggak Oh bisa. iya. Misalnya tuh kalau selain musik bisa main sama adik sih. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya nih eh sama teman nggak bisa ya kan, musik nggak bisa misalnya Iya. moodnya nggak balik, oh ya berarti ada alternatif lain yang bisa Farah lakukan ya kan. Iya. Sekarang
kapan tuh rencananya mau dilakukan supaya nilai parah ini naik lagi? Langsung. Sebenarnya tuh kalau temen deket di kelas tuh emang sudah ada grupnya, grup kayak temen Mm-mm. khusus deket. Mm. Cuma grup itu tuh nggak terlalu efektif kayak buat kerjasama, buat belajar atau sharing. Jadi kadang tuh di situ cuma buat bercandaan doang. Kadang sepi. Jadi rencana abis ini mungkin mau kayak rencana mau ngomong sama teman-teman buat kalau di grup itu dijadikan sharing belajar bersama. Oh iya, kan biasanya ya kalau cewek-cewek ngumpul ngobrol ya macem-macem gitu ya, bercanda-canda. Nanti kalau masalah pelajaran, kecuali misalnya yang agak penting banget baru ya kan. Oh, Iya, oke. Sekarang maunya itu sifatnya berarti parah mau nanti sifatnya itu stabil. Maksudnya iya, ya jadi nanti nggak di momen-momen tertentu aja ngebahas pelajaran, tapi kalau bisa setiap hari atau setiap waktu ya kan, iya, misalnya berapa hari, kan satu kelas ya sama teman-temannya kan? iya. Oh iya, oke. Tadi mau jalanin langsung ya, jalanin rencananya ya. Iya. Sekarang komitmennya apa nih? Komitmen yang bisa Lebih dilakukan. kalau saya berkomitmen ya apapun caranya, Mhm, pokoknya saya tuh harus bisa buat ngendaliin mood sendiri. Jadi gimana mhm. pun dari misalnya dari nilai yang rendah tadi jadikan sebagai patokan bahwa itu bikin kita jadi semangat. Iya, betul. Sudah hebat berarti parah bisa sudah mengenali dan mengendalikan emosinya parah sendiri ya kan. Tinggal apa ya? Tinggal kestabilannya aja lagi. Iya. Bisa stabil nggak? Jadi kan harus parah lagi yang mengingatkan diri. Sekarang yang bisa bantu siapa aja? Bisa ulang lagi lah, Bu. Oke, masih sinyal ya. Jaringan. Oke, yang bisa buat bantu parah yang menjalankan komitmen itu siapa? Siapa aja? Pertama, yang paling pertama tuh abang, Heeh. kakak Heeh. kandung. Kalau saya soalnya hampir setiap hari ngechat kayak jangan lupa tugasnya, jangan lupa. Jadi itu sih Heeh. pertama. Terus Ya. ada temen di kelas Mhm. itu ya 2 orang aja sih, cowok keduanya yang saya bilang di grup tadi. Iya, Ya, oke nggak pokoknya apa-apa itu. nggak apa. Heeh. Pokoknya Ja itu aja. iya, Gimana? berarti yang penting ada yang mengingatkan parah untuk selalu bisa semangat ya. Iya. Oke. Eh, memang ya itu tadi kita memang di saat pandemi ini agak kesulitan bagaimana melakukan strategi yang tidak biasa kita lakukan. Tapi semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa normal Amin. seperti biasa ya. Ya, amin. Oke, terima kasih Parah, ini agak kalau Ibu melihatnya Parah itu sudah jadi anak yang hebat, sudah bisa mengelola emosi Parah, tinggal Parahnya aja lagi menstabilkannya tadi karena sudah didukung sama abang, sama teman-teman. Jadi yang tinggal komitmen Parah aja lagi dijalankan dengan baik ya kan? Iya, iya. Semoga mood booster-nya selalu terjaga. Jadi ke depannya tujuannya yaitu nilainya mau naik ya kan, Naik. mau tambah. Oke, cukup kayaknya cukup di sini ya percakapan Iya. kita. Terima kasih Farah atas waktunya. Makasih juga, Bu, udah ya bisa sharing. Oke, nanti ke depannya kita bisa sharing-sharing lagi ya kan. Ya, Oke, Ibu akhiri ya. Salah hilap Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.